Zuhud itu dilakukan oleh tiga hal. Pertama, keilmuan. Keilmuan pertama, sehabis keilmuan yang puncak dari keilmuan itu timbul hal, keilmuan tentang hakikat dunia itu apa sih, hakikat akhirat itu apa sih. Lalu akhir khairu kita keilmuan itu jangan sampai cuma sekedar di mulut, tapi bagaimana sampai ke hati. Lalu dari hati ada hal, kondisi, akhirnya kita bisa memandang ternyata kita lebih baik menjual dunia untuk beli dari akhirat. Lalu sehabis hal tersebut timbul, lalu praktek action lagi. Itu baru namanya amal. Selama kita tiga hal tersebut tidak dipenuhi, tidak bakalan kita bisa untuk melakukan zuhud. Pertama ilmu penuhi, lalu dari ilmu sampai timbul hal kondisi yang memandang tentang keilmuan itu sendiri bahwa dalam akhirat khairu, lalu kita action praktek dibuktikan. Nah, itu bisa terjadi tentang hakikat yang namanya zuhud itu sendiri. Kita kan identik yang namanya seringkali kita melihat namanya zuhud itu kita meninggalkan dunia. Lah, arti meninggalkan dunia itu bukan berarti kita itu di tangan kita tidak ada apa-apa. Justru hakikatnya bagaimana di hati kita itu tidak ada apa-apa hanya selain Allah saja. Walaupun di tangan kita punya segala-galanya, tapi tidak pernah ada di hati. Udah ya hati itu dia bersifat apa namanya zat sebagaimana Nabi Sulaiman. Contoh Nabi Sulaiman itu dalam waktu beliau jadi gambaran saja. Beliau kan waktu itu Ratu Bilqis ya, Ratu Bilqis. Waktu Ratu Bilqis singgasananya sudah didatangkan kepada Nabi Sulaiman. Lalu Nabi Sulaiman ingin membuktikan dia itu seorang manusia atau bukan. Akhirnya Nabi Sulaiman itu menyuruh jin untuk membuat semacam ruang pertemuan. Yang ruang pertemuan itu walaupun kenyataannya keras tapi terlihat seperti air. Dan itu perlu teknologi yang luar biasa dan hanya dilakukan oleh para bangsa jin. Akhirnya sudah jadi sangat luar biasa. Bila lalu suka falam lalu sesuatu jatan wa asyafat musafaqala in usarhum maradun min qurarin. Akhirnya apa? Disangkanya air. Akhirnya dia cincin. Wa kasafat ansa wa betisnya kelihatan. Akhirnya Nabi Sulaiman kan menertawakan innahu sarhum min qurarin. Itu kan bentuk bangunan yang sangat luar biasa. Lihat dari situ ulama, kita boleh membangun apapun semegah apapun selama tujuannya untuk ilah kalimat itu kan bentuk jihad itu ilah kalimat supaya Islam tidak dihinakan. Betapa Islam itu bangunannya, tapi sejak hatinya itu ilah kalimat bukan karena nafsu, tapi kita bangun rumah yang tiap minggu dibangun karena sangat rapuhnya, tapi supaya dianggap zuhud. Itu bukan zuhud itu. Tapi kita buat istana, tapi tujuannya supaya orang memandang Islam itu hebat, supaya pertemuan Islam itu di tempat yang hebat. Tujuannya nilai kalimat itu namanya orang zuhud. Sebagaimana Nabi Sulaiman membuat singgasana, membuat itu yang luar biasa. Tujuannya jangan sampai agama Islam itu direndahkan, dibacakan semuanya. Berarti kan tidak ada di hati, cuma sekadar pandangannya adalah agama kiranya seperti itulah. Sebagaimana Nabi Sulaiman itu. Jadi intinya boleh kita di tangan kita mempunyai segala sesuatu, kita pegang dunia di tangan kita, tapi jangan sampai dunia ada di hati kita itu.